Oke, perkenalkan nama saya Semensal Gulul dengan NPM 2015-216. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya membuat aplikasi SPK dengan menggunakan metode Topsys. Nah, sebelumnya apa itu metode Topsys? Metode Topsys adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yun dan Wang pada tahun 1981. Topsys didasarkan pada konsep di mana alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya menjadi jarak terpendek dari solusi ideal positif, tetapi juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Nah, adapun tahapan dalam metode Topsys yang pertama, membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. Kedua, membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot. Yang ketiga, menentukan matriks ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Yang keempat, menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan negatif. Terakhir, menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Nah, ada pun contoh studi kasus yang saya angkat untuk aplikasi saya, yaitu suatu perusahaan di Jakarta ingin membangun sebuah gudang yang akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sementara hasil produksinya. Ada 3 lokasi yang akan menjadi alternatif, yaitu A1 sama dengan Cempaka, A2 sama dengan Kemayoran, A3 sama dengan Gambir. Dan ada 5 kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu C1 sama dengan jarak dengan pasar terdekat, C2 kepadatan penduduk, C3 jarak dari pabrik, C4 jarak dengan gudang yang sudah ada, dan C5 harga tanah untuk lokasi. Nah, kriteria keuntungan di sini yaitu C2 dan C4. Sedangkan kriteria biaya atau kosnya C1, C3 dan C5. Tingkat kepentingan setiap kriteria dinilai dari 1 sampai 5. Yaitu 1 sama dengan sangat rendah, 2 rendah, 3 cukup, 4 tinggi, 5 sangat tinggi. Nah, adapun bobot yang diberikan untuk setiap kriteria. Nah, untuk C1 5, C2 3, C3 4, C4 4, C5 2. Nah, ini untuk nilai setiap alternatif. Nah, ini nanti akan diinput pada aplikasi yang saya buat. Oke, lanjut. Nah, sekarang sebelum masuk ke aplikasinya, di sini kita lihat dulu struktur tabelnya. Nah, di sini ada 4 tabel. Yang pertama tabel admin. Setelah itu ada tabel alternatif. Ini untuk nama alternatif. Setelah itu tabel kriteria. Ini untuk kriteria, yaitu ada ID kriteria, nama kriteria, bobot, dan atribut. Terakhir ada nilai alternatifnya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan langsung di bagian login. Nah, passwordnya itu username-nya itu Mansal, passwordnya juga sama. Kalau passwordnya benar dan username benar, akan diarahkan ke halaman dashboard. Nah, inilah halaman dashboardnya. Di sini ada jumlah alternatif. Nah, itu sebanyak 3 alternatif. Di sini ada jumlah kriteria sebanyak 5. Nah, di sini ada alternatif terisi sebanyak 15, dan terakhir ada jumlah admin yang sebanyak 2. Oke. Lanjut, di sini di data kriteria. Nah, di sini sudah diinputkan semua data kriterianya tadi, dari jarak pasar, kepadatan, jarak pabrik, jarak gudang, dan terakhir harga tanah. Bobotnya pun sudah, dan atributnya. Oke. Setelah itu untuk data alternatifnya, ini ada 3 tadi, yaitu Cempaka, Kemayoran, dan Gambir. Oke, lanjut ke nilai alternatifnya. Nah, di sini sudah dinilai.
dari masing-masing alternatif untuk setiap kriterianya. Nah, dari KR1 sampai KR005. Oke, kemudian di data hasil. Nah, di sini data hasil ada 5 menu, yaitu matriks ternormalisasi, bobot ternormalisasi, matriks ideal positif negatif, jarak solusi ideal positif negatif, dan terakhir nilai preferensi. Oke, nah ini kita akan cek langsung di Excel yang saya buat, perhitungan Excel yang sudah saya buat. Nah, oke, nah ini datanya tadi. Nah, untuk mendapatkan nilai normalisasi, terlebih dahulu sini kita harus cari pembaginya dulu. Nah, nilainya itu diambil, misalnya untuk kolom C1, maka ini dikuadratkan pangkat 2, setelah itu ditambah baru diakarkan, maka dapat hasilnya sini 1,2738. Nah, kalau di sini tinggal pakai SQRT untuk mencari akarnya, terus di pangkat 2 untuk masing-masing nilainya, baru ditambahkan, baru diakarkan. Oke. Nah, setelah dapat nilai pembaginya dari C1, C2, C3, C4, dan C5, maka kita tinggal bagi nilai masing-masing kolom tersebut. Misalnya untuk C1 tadi 0,75 dibagi dengan 1,2738, maka dapat 0,588 sekian. Itu juga untuk A2 kolom C1 0,5 dibagi dengan 1,2738, maka dapat 0,3925. Begitu juga seterusnya. Nah, ini dibagi dengan ini juga dibagi dengan ini, begitu juga seterusnya, C4 dan C5. Nah, kita coba cek hasil yang dapat dari sini. Nah, ini hasilnya sama ya, cuman ini 4 di belakang koma, di sini di program yang saya buat 3 di belakang koma. Nah, ini kalau dibulatkan jadi 0,5, kalau 3 di belakang koma dibulatkan lagi akan menjadi 0,589. Oke, lanjut. Sekarang kita akan mencari nilai bobot normalisasinya. Nah, ini nilai bobot normalisasinya. Nah, cara mencarinya itu, menghitungnya itu kita tinggal kalikan dengan bobot tiap kriteria. Misalnya untuk C1 ini, maka ini dikali dengan bobot kriteria C1 yaitu 5, maka 0,588 dikali 5, maka hasilnya 2,9440. Begitu juga ini dikali 5 semua. C2 dikali 3, C3 dikali 4, C4 dikali 4, dan C5 dikali 2. Oke, kita cek lagi nilainya. Oke, hasilnya sama ya. Oke, sekarang
lanjut di matriks ideal positif negatifnya. Nah, untuk mendapatkan nilai ini, untuk menghitungnya, ini kita tinggal cari nilai terbesar dan nilai terkecilnya. Nah, kalau dia ideal positif, ini A plus ya, simbolnya A plus. Ini tadi sifatnya, atributnya itu cost, C1 nya atau biaya. Maka kalau udah di ideal positif, itu menjadi min, nilai terkecil yang dicari. Dan untuk bersifat keuntungan atau benefit yang dicari max-nya. Nah, berbeda dengan ideal negatif. Berbeda dengan ideal negatif, kalau dia cost sifatnya, maka yang dicari nilai max-nya. Kalau sifatnya keuntungan, maka yang dicari adalah nilai minimalnya. Sama seperti di sini kita tengok Y plus 1 ini, Y1 plus. Maka di sini mencari nilai minnya di antara 3 ini 2,944, 1,963 dan terakhir 3,553. Nah, nilai terkecil sini adalah 1,963. Nah, ini untuk nilai C1 nya untuk ideal positif. Nah, kalau di ideal negatifnya, kita tengok di sini kan nilai max yang kita cari. Nah, di antara 2,944, 1,963, 3,533, nilai tertinggi di sini yaitu 3,533. Nah, itu yang menjadi untuk ideal negatifnya untuk C1. Begitu juga seterusnya. Nah, kita coba cek. Ini untuk hasil ini hasil ideal negatifnya, positifnya sama. Sekarang kita cek untuk ideal negatifnya. Nah, sama juga. Oke, lanjut. Selanjutnya di jarak solusi ideal positif negatif. Nah, untuk dapat nilai D plus ini diambil dari nilai kolom ini 1,963 dari A plus ini, baru dikurang dengan nilai matriks terbobot tadi. Bobot ternormalisasi 2,944 baru dipangkat 2. Begitu juga seterusnya, diambil lagi ini. Nilai untuk ini 1,902 baru dikurang dengan C2 untuk A1. Nah, kalau sudah dapat sekian, dihitung maka dapat nilai ini 0,987 sekian. Berbeda dengan tadi, kalau D plus itu duluan nilai A plusnya, kalau di min duluan dulu nilai bobot ternormalisasinya. Nah, misalnya di sini duluan dulu nilai bobot ternormalisasinya 2,944, baru nilai A minnya itu 3,533 kurang 3,533 pangkat 2. Nah, berikut ini hasil perhitungan semua. Ini hasil yang didapatnya. Hasil yang didapat coba kita bandingkan dengan yang di program yang dibuat.
Oke, untuk D plus ini 0,987, 0,770, 2,441. Sudah pas. Oke, lanjut ke untuk nilai D-nya 1,984, 2,199, terakhir 0,510. Oke, lanjut ke nilai preferensinya. Nilai preferensinya itu nilai ini PI sama dengan Dmin dibagi dengan Dmin tambah DI plus. Nah, misalnya ini 1,984 dibagi 1,984 dibagi 1,984 ditambah dengan 0,987, maka dapatlah untuk nilai A1 nya. Begitu juga untuk A2 nya. A2 dan A3 nya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai tertinggi itu yaitu A2 dan berada di posisi 1, rankingnya 1. Itu setelah itu ranking 2 itu A2 1 dan ranking 3 A3. Coba kita cek di programnya. Nah, ini udah dirankingkan, udah diurutkan untuk nilai tertinggi ke atas, paling atas. Nah, itu di sini A2 Kemayoran dengan nilai 0,7405. Terus yang kedua A1 0,667 9 Cempaka. Terakhir A3 0,172. Nah, di sini yaitu Gambir. Oke. Nah, di sini udah pas perhitungannya. Nah, jadi udah siap ini. Dan bisa dipastikan Kemayoran bisa dijadikan sebagai alternatif untuk dijadikan gudang sementara. Oke. Nah, setelah itu di sini ada menu about mengenai program ini. Nah, setelah itu ada menu admin. Oke, sekarang coba kita tambahkan data di data alternatifnya. Misalnya di sini saya buat ngeplak simpan, kita berhasil simpan. Setelah itu di nilai alternatif coba kita isi nilainya. Untuk ngeplak jarak pasar misalnya 0,8. Ya, setelah itu untuk kepadatan misalnya 3000. Untuk jarak pabrik misalnya 40. Untuk jarak gudang misalnya 40 juga. Terakhir untuk harga tanah, misalnya harga tanah 900. Oke, kalau sudah terisi semua, maka di sini combo boxnya akan di disable.
Oke, sekarang coba kita lihat data hasil apakah berubah. Nah, di sini akan bertambah satu data lagi dan dilakukan normalisasi. Begitu juga untuk bobot ternormalisasi. Dan matrik idealnya juga sudah berubah semua. Jarak solusi dan nilai preferensi juga yang berbeda. Oke. Nah, sekian dari presentasi saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.